Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-47. Demikian firman Allah. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul, Jadilah Agen Pertobatannya Allah. Jadilah agen pertobatan bagi Allah. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang sudah mengenal pelayanan bagi kemuliaan Yesus, berarti kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah menerima janji keselamatan dari Allah. Saudara, kalau kita sudah bertobat dan kita hidup dalam keselamatan Tuhan, tugas kita adalah kita harus menjadi agen-agen pertobatan. Kita harus menjadi sarana Tuhan. Kita harus menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan pertobatan bagi semua orang yang belum mengenal keselamatan. Keluargaku, pagi ini saya mau katakan, engkau dan saya, kita harus menjadi agen pertobatannya Allah. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain bertobat dari jalannya yang salah dan mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara, keselamatan perlu dibagikan. Keselamatan perlu menjadi milik semua orang. Tugas kitalah sebagai orang-orang yang diselamatkan untuk menjadi agen-agen pertobatan, sehingga setiap orang boleh mengenal, menerima keselamatan dari Yesus. Saudara, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana saya menjadi agen pertobatannya Tuhan? Saudara, kalau kita belajar di Kisah Rasul pasal yang kedua, ini bercerita tentang gaya hidup jemaat mula-mula, di mana mereka bertemu dengan Yesus, mereka dipulihkan dalam karunia Roh Kudus, dan dampak dari kehidupan mereka banyak orang diselamatkan. Ayat 47 dikatakan, jumlah mereka bertambah dengan orang yang diselamatkan. Dari 3.000, 5.000, bahkan tak terbilang banyaknya. Jemaat mula-mula telah berhasil menjadi agen pertobatan bagi kemuliaan Allah. Saudara, pagi ini bagaimana kita menjadi agen pertobatannya Allah? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik dalam ayatnya yang ke-42 dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara, kalau kita mau menjadi agen pertobatannya Allah, maka kita harus hidup di dalam persekutuan yang benar. Engkau harus membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Engkau harus membangun intim dengan Tuhan. Engkau harus membangun sebuah hubungan relationship yang dekat dengan Allah. Kalau engkau tidak pernah membangun hubungan yang dekat dengan Allah melalui doamu, melalui pembacaan firman-Mu, maka sulit rasanya kita menjadi agen pertobatan. Apa yang kita mau sampaikan? Karena kita nggak pernah mengerti maksud dan kehendak Allah. Yang kedua, saudara, dalam ayatnya yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu untuk menjadi agen pertobatan Allah. Selain orang-orang percaya menjadi pribadi yang bertekun dalam persekutuan, yang kedua, maka kita harus hidup di dalam persatuan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam unity yang benar bersama-sama dengan semua orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, menjadi agen pertobatan Allah, kita tidak boleh hidup dalam kebencian dan dendam, tapi harus hidup bersatu, hidup menyatu dengan orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, dalam ayatnya yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Saudara, menjadi agen perubahan Allah yang ketiga adalah kita harus mau berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memilih engkau menjadi agen-agen pertobatan bagi dunia yang gelap ini. Yang ketiga, mari belajar berkorban bagi kemuliaan Allah. Apa yang kita bisa berikan bagi orang lain untuk kemuliaan Allah, mari kita berikan yang terbaik. Allah pasti memberkati engkau dengan limpah. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua.